Kalau ada orang nyolong kotak amal di masjid, digebukin sampai hancur, sampai babak belur, gara-gara dia butuh buat biaya makan keluarganya. Ini ada orang yang sering nyolong kotak amal tuh di kuburan, di masjid atas nama agama, berkarung-karung. Orang itu nyetorin 5 karung, jamba dia ngerasa berdosa. Harusnya tuh kalau dari segi kuantiti tuh, dari segi jumlah tuh, duit yang satu kotak amal sama duit yang 5 karung tuh banyakkan duit yang 5 karung. Harusnya tuh digubukinya tuh lebih bonyok daripada maling kotak amal masjid. Harusnya tuh kayak begitu logikanya. Sekarang sama Indonesia, dia itu tuh menganggap dirinya suci tuh, pengen nginjek-injek bangsa Indonesia. Sekarang mesti kita tuh balikin, dia tuh mesti jadi anjing kita gitu. Kita tuanya, dia anjingnya gitu. Kalau anjing itu taruhnya di luar rumah, jangan ada di dalam rumah. Anjing kalau ada di dalam rumah dia ngerasa apa, ntar dia songong gitu, ngegonggong sana ngegonggong sini. Mestinya anjing itu tuh kita keluarin gitu, minimal tuh tinggal di perbatasan gitu. Jangan ada lagi di Indonesia, jangan ada lagi di NKRI gitu. Kalau ada di NKRI kita ribut terus. Akhirnya pribumi dan pribumi itu tuh bunuh-bunuhan, tonjok-tonjokan. Dia mah cuma ketawa doang. Harusnya tuh dia, kalau gentle dia tuh yang persekusi. Turun tuh gerombolan Habibnya tuh berapa ratus motor, ayo kita perang tuh di Kerawang gitu. Harusnya berhubung dia pengecut dari belakang layar doang, bayar orang yang setia sama gue nih, yang bisa ngejelatin pantat gue nih, gue bayar nih. Ayo lu bikin kerusuhan, entar begini. Entar nih mah kalau orangnya ditangkap pada lepas tanggung jawab. Enggak, aneh kagak nyuruh. Dia cuma karena cinta dia aja tuh kepada aneh, makanya dia berbuat anarkis seperti itu. Aneh mah kagak nyuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Bang Zeni ya, dengan persekusi Kerawang. Jadi semakin yakin, Allah itu semakin membuktikan bahwa emang otak-otak PKI itu ternyata dari golongannya dia. Dan terakhir itu tuh ketua umum FPI di sana itu bilang bahwa anarkisme itu tuh fitnah. Ya gue mah gak kaget, yang namanya FPI kan dari dulu begitu kan ya, udah memperkusi lepas tanggung jawab gitu ya. Nah sekarang sih gue gak peduli lah, mau itu FPI, mau itu apa segala macam. Yang gue tahu tuh di situ tuh yang mempersekusi kiai-kiai gue tuh Muhibinnya Habib ya, Muhibinnya Habib yang mungkin ya, jadi otaknya jadi bego, jadi goblok kayak gitu ya. Dan orang-orang kayak gini nih harusnya diproses hukum ya. Mudah-mudahan nih polisi secepatnya nih menangkap manusia-manusia kayak begini. Dan gue udah diperintahin gak boleh emosi, gak boleh nafsu. Karena kalau misalnya kita emosi, kita nafsu, nanti kita akan bentrok sendiri sama anak bangsa. Ini yang dihindarin sama kiai-kiai NU ya. Karena nggak semuanya tuh yang ada di situ tuh ngerti sama duduk permasalahan kayak begini, dan nggak semuanya yang ada di situ tuh ngerti bahwa ternyata Habib itu yang ngaku keturunan Nabi ternyata keturunan Yahudi. Nggak semuanya itu ngerti bahwa yang namanya Habib itu tuh pengen mengokupasi negara Indonesia, dan nggak semuanya itu yang di situ tuh ngerti. Jadi tuh banyak yang ikut-ikutan aja gitu. Mungkin yang dibayarnya beberapa orang dibayar buat bikin kerusuhan, dia punya masa, dan masa itu cuma ikut-ikutan doang. Karena terpengaruh dari provokasi orang-orang di situ. Dia terpengaruh framingan bahwa Kiai Imad itu adalah pemecah belah umat. Padahal mah nggak pemecah belah umat. Sekarang politikus udah pada ngomong, Mahfud MD udah ngomong, Dr. Irma Suryani Caniago tuh udah ngomong, dan bahkan politik. Emang anjing-anjing Belanda dari Yaman ini nih nggak ada satu orang pun yang jadi pahlawan nasional Indonesia. Bahwa kaum Balawi ini adalah pencedera kemerdekaan bangsa Indonesia, bahwa kaum Balawi ini adalah dalang-dalang dari pemberontakan agar negara Indonesia tidak pernah ada dan tidak pernah nyaman. Bahwa ini sekarang banyak lagi nih Habib baru tuh bermunculan tuh, otak-otak pemberontakan di Indonesia. Dan ini bakalan menjadi fakta baru, bakalan menjadi data baru gini. Bahwa sekarang ini ada orang-orang yang cinta dengan Indonesia, ahli sejarah, ahli filologi, dan ahli-ahli yang lainnya itu tuh semuanya bersatu. Bahkan ahli DNA pun bersatu untuk menumpas pembodohan spiritual dan pembodohan material bagi bangsa Indonesia. Nah, kita nih harusnya nih, kalau menurut gue nih, youtuber itu tuh biarin serahkan kasus persekusi itu tuh sama yang ahlinya, sama
polisi. Kalau polisi nggak bisa menyelesaikan, sama Banser. Tangkap orangnya, interogasi orangnya, siapa aktor intelektual di belakangnya itu, ada bukti transferan apa kagak, tangkep, penjarain, udah selesai. Dan kita nggak jadi ribut. Dan bener kata Bang Haji Romai Rama ya, kemerdekaan 17 Agustus yang ke-79 tahun ini nih, kita dihadiahi sama Allah itu berupa kemerdekaan spiritual. Kita itu diberi harta karun yang paling berharga, bahwa ternyata manusia-manusia bejat yang ngakunya cucu Nabi itu tidak bisa membuktikan secara ilmiah bahwa dia itu cucu Nabi, baik tes DNA, baik kitab dan yang lain-lainnya. Dia cuma bisa ngebacot bahwa ulama-ulama dulu yang keren-keren itu tidak pernah mempermasalahkan nasabnya dia gitu. Ulama-ulama yang dulu itu tuh percaya-percaya. Gue udah capek tenggorokan gue sampai mau kebelah gitu bilang kayak begitu apa segala macam. Contohnya Abah Guru Sekumpul yang paling deket tuh, ulama paling keren tuh, ulama paling keren, paling terkenal dan paling deket nih kehidupannya dengan gue nih, yaitu Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul aja kena cipoa sama dia, masa ulama-ulama yang dulu kagak gitu. Jadi emang bahwa Habib itu tuh Habib Utsman bin Yahya, terus Habib Aidit, Habib Musa Al-Munawar, Habib Baraba, dan Habib-Habib yang lainnya lagi nih yang bermunculan ini nih adalah yakin benar 1.000.000% bahwa dia itu pemberontak pengen nguasain Indonesia. Dia itu kagak senang sama Indonesia. Dia itu tuh menganggap dirinya suci tuh pengen nginjek-injek bangsa Indonesia. Sekarang mesti kita tuh balikin. Dia tuh mesti jadi anjing kita gitu. Kita tuanya, dia anjingnya gitu. Kalau anjing itu taruhnya di luar rumah, jangan ada di dalam rumah. Anjing kalau ada di dalam rumah dia ngerasa apa, ntar dia songong gitu, ngegonggong sono ngegonggong sini. Mestinya anjing itu tuh kita keluarin gitu, minimal tuh tinggal di perbatasan gitu. Jangan ada lagi di Indonesia, jangan ada lagi di NKRI gitu. Kalau ada di NKRI kita ribut terus. Akhirnya pribumi dan pribumi itu tuh bunuh-bunuhan, tonjok-tonjokan. Dia mah cuma ketawa doang. Harusnya tuh dia, kalau gentle dia tuh yang persekusi. Turun tuh gerombolan Habibnya tuh berapa ratus motor, ayo kita perang tuh di Kerawang gitu. Harusnya berhubung dia pengecut dari belakang layar doang, bayar orang yang setia sama gue nih, yang bisa ngejelatin pantat gue nih, gue bayar nih, ayo lu bikin kerusuhan, entar begini. Entar nih mah kalau orangnya ditangkap pada lepas tanggung jawab. Enggak, aneh kagak nyuruh, dia cuma karena cinta dia aja tuh kepada aneh, makanya dia berbuat anarki seperti itu. Aneh mah kagak nyuruh, ini cinta, semua yang menggerakkan cinta. Tai anjing, tai ledik, udah otaknya mah lu, belisnya lu tuh, semuanya tuh lu tuh, ya. Nggak mungkin orang sebenci kayak gitu sama Kiai Mat. Pengen ngebelah kepalanya, pengen mutusin kepalanya Kiai Mat, pengen ngebunuh Kiai Mat apa segala macam. Kalau kagak diprovokatorin sama lu, sekarang tahu diri lah. Nah sekarang nih, gue ntar kedepannya bakal fokus sama penipuan nih. Kalau ada orang nyolong kotak amal di masjid, digebukin sampai hancur, sampai babak belur, gara-gara dia butuh buat biaya makan keluarganya. Ini ada orang yang sering nyolong kotak amal tuh di kuburan, di masjid atas nama agama, berkarung-karung. Orang itu nyetorin 5 karung, jamba dia ngerasa berdosa. Harusnya tuh kalau dari segi kuantiti tuh, dari segi jumlah tuh, duit yang 1 kotak amal sama duit yang 5 karung tuh banyakkan duit yang 5 karung. Harusnya tuh digubukinya tuh lebih bonyok daripada maling kotak amal masjid. Harusnya tuh kayak begitu logikanya. Sekarang pakai baju tentara, pakai baju polisi. Wah, Habib, tolonglah Pak Polisi, tolonglah Bapak TNI yang tercinta ya. Nggak usah lah pakai dia tuh atribut-atribut kebanggaan negara kita gitu. Nggak pantas gitu ya. Nggak pantas keturunan penjajah, nggak pantas keturunan pembohong, nggak pantas keturunan maling itu tuh memakai atribut kayak begitu. Apalagi dihormatin. Tolong, jangan lagi, gue nggak mau ngeliat lagi. Gue geling ngeliat dia tuh, wow, naik mobil, wow, berdiri di belakang tanknya TNI. itu tuh penjahat, itu tuh maling, udah ada buktinya. Itu dari gue. Semoga bangsa Indonesia ini keren. NKRI harga mati, Pancasila berani mati, merdeka.